Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayanadi Mahawiguna dengan NIM 2215051049FT. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eksperimen yang telah saya lakukan, yakni terkait analisis komparatif dari 4 model, yaitu MobileNet, EfficientNet B0, VGG, dan juga CNN sebagai baseline dalam klasifikasi Citra Barong Bali. Nah, ada ringkasan dari latar belakang pada eksperimen ini, yaitu yang pertama, barong merupakan kesenian Bali dengan ragam jenis. Jadi jenisnya itu ada barong cat, barong bangkal, barong lanung, dan juga barong macan. Yang diidentifikasinya memerlukan pengetahuan budaya yang mendalam. Jadi sebelum kita mengetahui barong tersebut, kita sudah memiliki pengetahuan budaya yang mendalam sehingga kita dapat mengetahui klasifikasi dari barong tersebut. Jadi memerlukan pengetahuan budaya yang mendalam. Lalu selanjutnya tidak hanya dari segi gap dari sisi budaya, tapi gap metode dari eksperimen ini, yaitu arsitektur CNN dan transfer learning seperti MobileNet, EfficientNet, dan juga VGG terbukti efektif dalam klasifikasi citra, khususnya citra budaya. Namun belum banyak penelitian yang membandingkan performa arsitektur ringan dengan arsitektur dalam pada kasus klasifikasi citra barong. Nah, solusinya yaitu penelitian ini mengusulkan analisis komparatif keempat model berdasarkan metrik akurasi, precision, recall, dan juga F1 score pada domain citra barong. Nah, pada pemetaan datasetnya itu sendiri terdapat 4 kelas. Jadi dataset yang digunakan berupa kumpulan cerita barong dari 4 jenis yang dikumpulkan dan diberi label sesuai dengan kategorinya. Kemudian bagi data latih dan juga data validasi dengan proporsi yang proporsional untuk menjaga stabilitas keseimbangan setiap kelas. Jadi di sini ada 4 kelas, yaitu barong buduk yang berada di kiri atas. Lalu barong landung sebenarnya ada 2 kelas, yaitu kelas lanang dan juga wadon, tapi di sini saya hanya menggunakan citra wadon. Lalu barong cat dan juga barong pangkal. Nah, selanjutnya pada proses selanjutnya itu pra-pemrosesan. Jadi yang pertama dilakukan penyesuaian ukuran atau resizing, mengubah dimensi citra agar sesuai dengan kebutuhan input matriks masing-masing arsitektur dari model tersebut. Selanjutnya akan dilakukan normalisasi nilai piksel, digunakan untuk menstandarisasi rentangan nilai piksel dan mempercepat nilai stabilitas dan juga konvergensi saat pelatihan. Selanjutnya augmentasi. Di sini citra dilakukan teknik rotate, flipping, dan juga penyesuaian kecerahan untuk didapatkan formasi ataupun kombinasi citra yang lebih banyak. Nah, pendekatan dari model itu sendiri, yang pertama ada transfer learning, yaitu diterapkan pada model MobileNet, EfficientNet, dan juga VGG, memanfaatkan bobot awal atau pre-trained weight yang telah dilatih menggunakan dataset ImageNet. Selanjutnya dilakukan proses fine tuning. Dari model-model tersebut dilakukan penyesuaian khusus terhadap lapisan output akhir, karena di sini dikustomisasi output akhirnya itu agar 4 barong, itu barong pangkal, buduk, cat, dan juga landung. Selanjutnya tidak hanya itu, kita juga membandingkan CNN untuk dijadikan baseline. Jadi dibangun dan dilatih sepenuhnya dari awal atau from scratch. Tujuannya adalah untuk menunjukkan secara empiris sejauh mana kontribusi efektivitas dari transfer learning dalam meningkatkan performa dari model tersebut, khususnya pada klasifikasi citra barong Bali. Nah, selanjutnya itu konfigurasi pelatihan model itu sendiri. Yang pertama itu ada optimizer digunakan, itu adalah Adam Optimizer untuk pembaruan bobot secara lebih adaptif dan efisien. Lalu ada fungsi loss menggunakan categorical cross entropy. Lalu hyperparameternya itu adalah jumlah epoch, ukuran batch yang disesuaikan agar model mencapai kondisi yang konvergen. Lalu diuji menggunakan data uji melalui 4 metrik utama, itu accuracy, precision, dan juga recall, dan F1 score. Lalu perhitungan metrik akhir
menggunakan rata-rata atau macro average, memberikan kontribusi bobot yang setara, jadi antar kelasnya itu setara, sehingga evaluasi tetap objektif dan tidak bias oleh keseimbangan jumlah data sampel atau imbalance data. Nah, hasil yang didapat bahwa model EfficientNet dan juga MobileNet V2 mendapatkan performa yang bisa dikatakan paling baik dan sama antara kedua model tersebut. Dan selanjutnya disusul oleh VGG, lalu yang paling rendah yaitu baseline itu sendiri. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi MobileNet dan EfficientNet meraih performa paling tinggi dan kemar performanya, dan ini membuktikan bahwa arsitektur modern yang dirancang ringan atau lightweight mampu mendeteksi atau mengeksplorasi dan mengambil visual yang rumit pada ragam hias barong secara optimal. Nah, model ini sangat potensial untuk dideploy ke perangkat mobile karena efisiensinya atau bisa dikatakan ringan dan namun tidak mengorbankan akurasi dari kedua model itu sendiri. Nah, mengapa bisa mendapat skor yang tinggi? Karena dia sudah di pre-train, dan pre-trainnya itu kebetulan cukup baik pada domain klasifikasi citra barong. Nah, selanjutnya VGG menghasilkan performa yang menengah, yakni dengan akurasi 76, berada di bawah model lightweight. Jadi walaupun dia pre-train, tetapi hasil dari pre-trainnya tersebut tidak lebih baik dibandingkan MobileNet dan juga EfficientNet. Yang terakhir yaitu baseline, yaitu CNN yang dilatih dari awal, jadi tidak ada pengetahuan awalnya, jadi mengalami kegagalan yang drastis. Jadi akurasinya itu cuma 43 dan advance score itu cuma 30. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Pramosanti Om Santi 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 Om.